Tolikara, Papua masih menyisakan kenangan pahit kala Idul Fitri yang dirayakan warga berakhir duka 20 Juli 2015 silam. Masjid Baitul Muttaqin dibakar massa saat umat Islam sedang menjalankan sholat Idul Fitri pada pukul 7 waktu setempat. Semakin lama semakin jadi, menuhankan diri sendiri, berkedok faham Islami, aliran Indi. Semakin lama semakin jahat, berpendapat semau hasrat, beralibi garis dan jihad, merampok jamaah. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan, sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Semakin lama semakin jadi, menuhankan diri sendiri, berkedok faham Islami, aliran Indi. Semakin lama semakin jahat, berpendapat semau hasrat, beralibi garis dan jihad, merampok jamaah. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan, sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Siapa Tuhanmu? Sajak dan aku. Siapa nabimu? Syair dan juga kamu. Bagaimana jika Kristen yang masuk surga? Kemah sederhana ini dibangun dengan cucuran air mata. Betapa tidak, mereka dengan duka dan paksa membangun ini setelah gedung gereja yang mereka miliki di sini dilululantakkan oleh masyarakat, disaksikan oleh pemerintah. Disinilah mungkin bagi kami kealpaan negara untuk melihat situasi dan kondisi kami yang seolah-olah bahwa umat Kristen yang ada di Aceh Singkil ini termarginalkan. Ya, hari pembongkaran itu loh, anak-anak semua pada ngungsi. Kami kan ada ngungsi selama ada seminggu ya Bang ya. Ada seminggu kami ngungsi. Sebelum pembongkaran kami juga sudah mendengar isu-isu bahwa di tetangga ataupun di desa tetangga itu ada penembakan. Pada saat ini saya berdiri di bekas puing-puing Gereja Kristen Protestan Papak Dairi Jemaat Siatas yang pada tahun 2015 mengalami suatu musibah berupa penggusuran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan adanya peribadahan umat Kristen
khususnya di wilayah Aceh Singkil ini. Kami dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengenai gereja itu dulu sebenarnya dikatakan aman. Disuruh kami mengungsi supaya jangan ada keributan kan. Ternyata di saat pengungsian itu mereka bekerja. Pemerintah sebenarnya yang membongkar. Didorong oleh forum-forum Islam. Karena teman-teman pada ngungsi takut karena udah ada kejadian di Dangguran sana, ada terjadi pembunuhan kan. Jadi semua pada takut lari mengungsi ke Seragi. Ya sebenarnya tiba-tiba itu kami pun karena enggaknya semua mengungsi, gereja lain yang enggak dibongkar gerejanya enggaknya pada mengungsi bagian. Ini apalagi kami para hamba-hamba Tuhan kan, katanya pedang udah di sini kan. Jadi kami ya sebenarnya kami bukannya pengecut, bukan apa kan. Bagaimana supaya jalan baiknya 20 kira lebih banyak. Karena udah pas. Udah pas itu. 51, 2, 3. Enggak, woi gelem kakak lo jangan. Ya memang ada warga jemaat di sini melihat, tapi apa kita bilang nggak bisa berbuat apa-apa. Sementara aparat, polisi, tentara semua udah berbaris semua. Nggak ada lagi bisa berbuat apa-apa kalau jemaat. Hanya melihat, menangis, gitu ada semua. Karena kalau masyarakat itu Tuhan nggak ada berontak sama yang beragama Muslim. Karena berjauhan kami kan, beda kecamatan. Bapak-bapak ya Satpol PP itu yang bongkar kan Satpol PP. Bekas dorongan daripada oknum yang ya boleh dikatakan tidak bertanggung jawab kan begitu. Memang secara aturan seharusnya Satpol PP itu ada surat perintah dari pengadilan untuk pembongkaran. Tapi ini main bongkar sendiri, aturannya kami nggak tahu. Penting karena orang itu penguasa ya kan, kita sebagai warga jemaat hanya melihatlah. Kami menyaksikan sendiri gereja kami saat itu dibongkar paksa. Kenapa saya katakan dibongkar paksa? Karena yang berseragam itu kami anggap akan melindungi kami, tapi sebaliknya, mereka membongkar paksa tanpa menghiraukan rintihan-rintihan kami. Saat itu kami ada yang bernyanyi, ada yang bersorak, ada yang menangis, ada yang berseru-seru supaya memohon kepada para aparat yang berseragam Satpol PP. Saat itu kami tidak bisa hitung jumlahnya, sangat banyak sekali. Jadi sampai sekarang pun kami ada rasa trauma tersendiri dengan ketika mereka berada di sekitar gereja kami, gitu. Tentu menjadi persoalan yang sesungguhnya di Kabupaten Aceh Singkil khususnya, masalah regulasi yang harus dipenuhi terkait dengan perizinan itu, inilah yang membuat dan menghambat kita. Yang menjadi persoalan hari ini adalah masalah pengguna dan pendukung. Kalau di Aceh, sesuai dengan Kanun nomor 4 tahun 2016, salah satu persyaratan untuk bisa mendirikan rumah ibadah itu minimal harus ada 140 pengguna dan atau 110 pendukung dari warga sekitar yang beragama lain. Ini kan sudah menjadi menjadi bumerang besar. Belum lagi masalah rekomendasi. Rekomendasi yang dihadapkan kepada kita, pertama rekomendasi dari kecil, rekomendasi dari Imam Mukim. Belum lagi rekomendasi dari KUA, belum lagi rekomendasi dari Kemenak, belum lagi rekomendasi dari MPU, belum lagi rekomendasi dari Dinas PU. Banyak sekali hari ini rekomendasi-rekomendasi yang harus kita dapatkan, sehingga membuat hal itu tidak bisa tercapai, tidak bisa terjadi. Nah, disinilah mungkin bagi kami kealpaan negara untuk melihat situasi dan kondisi kami yang seolah-olah bahwa
umat Kristen yang ada di Aceh Singkil ini termarginalkan. Jangan dulu, tanya dulu ke Kuaket. Di sini ada bahasanya Kuaket. Pimpinan orang itu di atas. Sampai ke sananya juga kayak gitu. Kemah sederhana ini dibangun dengan cucuran air mata. Betapa tidak, mereka dengan duka dan paksa membangun ini setelah gedung gereja yang mereka miliki di sini dilululantakkan oleh masyarakat, disaksikan oleh pemerintah. Dengan undung-undung seperti ini atau kemah seperti ini yang mereka tidak bisa bangun secara layak karena dilarang oleh penduduk setempat, dilarang oleh pemerintah atas nama tuntutan masyarakat. Mereka juga harus was-was dalam beribadah. Karena untuk memperbaiki pun mereka diintimidasi. Oleh karenanya panas dan terik atau hujan yang sewaktu-waktu datang bisa mengganggu peribadahan. Mereka bukan tidak mampu untuk membangun. Mereka tidak mengharapkan pemerintah membangun mereka. Mereka juga tidak mengharapkan umat di sekitar sini untuk membangun untuk mereka. Mereka membangun dari dirinya sendiri. Tetapi bukan hanya itu. Mereka juga was-was kalau sewaktu-waktu mereka digusur lagi. Mereka was-was kalau beribadah pun mereka satu ketika tidak bisa lagi. Olehnya uluran tangan negara dengan konstitusinya sangat diharapkan hadir. It is gruesome footage. Police stand by while a mob starts attacking houses belonging to Ahmadiyya followers. Then the killing starts. 3 men are stripped naked, stoned and beaten to death. The footage is too graphic to show. Police outnumbered by the crowd just stand by. Mana jaminannya, Pak? Katanya aman. Itu kebakar, jebol. Wajar kami marah, rumah kami bakar. Gimana ini? Tanggung jawabnya, Pak. Coba bayangkan rumah Bapak dibakar dengan orang-orang. Jaminannya mana? Hah? Mereka masih bekerja dan masih menyebarkan akidahnya Ahmadiyah yang udah jelas-jelas dilarang menurut SKB 3 Menteri Peraturan Wali Kota Depok. Bahkan Peraturan Wali Kota Depok 2011 jelas-jelas di situ larangan untuk penyebaran dan aktivitas Ahmadiyah. Tapi mereka masih kerjakan. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa lagi, tidak ada kegiatan lagi yang kita harapkan seperti itu. Tapi kalau masih ada kegiatan lagi, ya biar masyarakat Depok aja yang bergerak. Sebuah masjid, rumah dan madrasah milik Jamaah Ahmadiyah di Babakan Sindang, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu malam dirusak segerombolan massa. Diduga pengerusakan terjadi imbas dari pengajian akbar yang dilakukan Jamaah Ahmadiyah. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pasca pengerusakan, Jamaah Ahmadiyah kini membersihkan sisa-sisa barang yang dirusak oleh massa. Jangan ikut-ikut.
Kan kalau sampai hari ini saya anggota Muhammadiyah ya. Kalau beliau Ahmadiyah, Muhammadiyah gitu. Beda depannya aja Pak ya. Sebenarnya kita dari dulu juga ya nggak ada masalah ya dengan masyarakat itu ya. Hanya karena ada SKB saja ya. Kan kami juga dulu dengan saudara-saudara, dengan teman-teman nggak ada masalah. Masjid ini kan didirikan tahun 80-an. Malah kebanyakan dulu dari bukan anggota Ahmadiyah yang datang ke sini itu ramai, nggak ada masalah. Kami dengan warga itu berbaur, nggak ada masalah. Setelah ada SKB aja jadi seperti ada benteng tembok-tembok gitu ya. Kalau orang tua saya, kebetulan bapak saya salah satu orang yang baiat. Kalau di Ahmadiyah itu kan masuk, Ahmadiyah itu namanya baiat gitu ya. Bapak saya itu termasuk orang yang baiat. Waktu itu di Tegal dan sempat ribut lah dengan saudara-saudara terdekat gitu. Karena udah paranoid sendiri karena mendengar cerita-cerita, wah bapak dulu atau kakek dulu gini-gini karena ngaku sebagai Ahmadiyah akhirnya digini-giniin. Ada yang sampai dikejar-kejar lah, ada yang mau sampai dibunuh lah paling parah. Bahkan ada yang ada yang sampai dibunuh di kejadian-kejadian di Cikesik gitu. Itu yang membuat saya yang jadi takut sendiri gitu. Ya memang kalau ngaku sebagai Ahmadiyah bisa sampai separah itu ya gitu. Assalamualaikum. Ini di mana ini? Hah? Oh, Piala Presiden itu. Kontra mesin. Bali versus Arema. Bali sama Arema. Kemana cina? Saya tahun 95 kan merangkap gitu, mendirikan ketika itu ya memang agak jiwa muda, agak masih semangat. Assalamualaikum. Mendirikan Front Pembela Islam, FPI ya, yang terkenal. Ketika itu terhadap Ahmadiyah itu terlalu jauh pandangan bedanya. Itu ada ada keinginan untuk meyakinkan gitu. Dari mulai apa yang dilakukan di sini, sholatnya, sembahyangnya ya, sholatnya, kemudian bacaan Al-Qur'annya. Dari situ aja lihat apa sholat enggak gitu ya, ada pertanyaan sholat enggak, berdoa, kemudian sholat subuh. Nah, jadi tidak ada perbedaan. Terus kemudian Al-Quran di perpustakaan mereka lebih banyak kan. Sekarang saja seberapa? 70 ya? 77 Al-Quran dalam berbagai bahasa. Dilatih, dididik di sini. Ya, jadi gudang ilmu itu sebenarnya Ahmadiyah. Kalau teman-teman tahu bahwa begitu dalamnya ilmu yang diberikan. Yang saya di tempat lain jarang pernah. Kalau umat Islam yang mainstream yang lain mengetahui ini, lari semua kejar sini. Karena gudang ilmu di sini. Ya, di sini gudang ilmu. Kalau saya di tempat kan memang bagi tugas kan, kerja di Muhammadiyah jadi sekolah ya kan,
panti sosialnya, ada panti asuhan, ada rumah sakit di situ, kan? Ada di situ. Hal-hal yang seperti jalankan beliau kadang-kadang kurang gitu ya. Nah, ini salah satu contoh yang perlu diteladani, perlu dicoba dicontoh gitu oleh kaum muslimin yang lain. Nah, ini sekarang itu jalannya pendekatan supaya akhirnya negara ini tinggal itu cita-cita. Negara mengizinkan, membolehkan, tidak diganggu kegiatan teman-temannya. Ada yang menyatakan bahwa untuk apa melakukan aksi ini, tuntutan kita sekali lagi satu adalah kita meminta supaya Masjid Baitul Qayyum ini yang menjadi tempat Ahmadiyah segera ditutup. Jadi kalau ada kejadian yang tidak mengenakan, ya, misalnya rumahnya dibakar atau apa, ya sudah, nggak usah dilawan. Minta gandanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, nanti diganda begitu. Allah kan maha adil ya, begitu kan. Itu masih saudara kami yang belum paham saja, itu saja. Belum paham saja, belum mengenal kami saja. Jadi kami memang tidak melawan, tidak melawan. Di saat itu teman-teman yang udah tahu duluan sebenarnya dan nanyain Gilang tuh orang Ahmadiyah gitu. Terus aku memberanikan diri untuk bilang iya, dan ya setelahnya ya udah kita diskusi, dan beberapa teman-teman tuh nanyain soal beberapa isu-isu soal Ahmadiyah, misalnya Ahmadiyah tuh Qurannya beda ya, atau kitab sucinya beda ya, bukan Al-Qurannya. Jadi teman-teman nanya dan aku pun ternyata yang tahu jawabannya gitu. Jadi enggak yang, dan mereka pun hanya penasaran aja mengkonfirmasi bahwa isu-isu itu benar atau enggak gitu. Gitu sih. Jadi ternyata enggak yang wah kamu Ahmadiyah gini-gini dan didebatkan sampai dalil-dalilnya, ternyata tidak. Teman-teman jemaat Ahmadiyah dilatih akhlak, mental attitude-nya ya. Sikap mereka luwes, santun lah. Maaf ya nih, seperti Pak Denny ini. Ya ketua kan di sini. Punya wewenang, dia pegang cabang. Tapi dengan kita enak gitu. Dan itu karakter merata. Mungkin doktrin dari atasnya selalu seperti itu, dari khalifahnya, bahwa dari akhlak diutamakan, perilaku, kesantunan, bergaul dengan siapa saja. Menurut saya pemahaman agama ya, agama yang diajarkan ya, yang sangat beragam di seluruh dunia ini, wah banyak sekali kan. Mengajarkan dua pokok ya. Yang satu ini kita harus beribadah kepada Yang Maha Esa yang menciptakan kita ya, mensyukuri, beribadah ya. Yang itu ke atas ya. Yang kedua kita harus berbakti supaya kita baik sama manusia, kan begitu kan. Yang hampir semua agama ajaran sama. Yang satu beribadah, yang satu kita harus berbaur, mengenal sesama manusia, karena sesama manusia saudara gitu ya. Nah kan masing-masing beda jalan lah ya, ada yang lewat ini, ada yang lewat itu, tapi semua agama itu sama semua. Begitu juga dengan Muslim Ahmadiyah ya. Kami juga meskipun menghadapi berbagai badai lah ya, cobaan-cobaan, dan kami yakin insya Allah percaya bahwa akhirnya nanti baik masyarakat maupun pemerintah Indonesia ya, setelah melihat itikad kami tidak akan merubah, tidak akan bermacam-macam lah, tidak akan bikin onar, malah kami ingin bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Ya akhirnya nanti suatu saat pemerintah dan masyarakat juga menerima kami. Begitu.
Pertama, saya masih hidup, saya akan mempertahankan gerakan Ahmadiyah. Ngerti tidak ngerti, saya terserah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ya, kita tahu di akar rumput kita banyak best practices terkait bagaimana menghargai, bagaimana saling mendukung, menolong, merawat keberagaman itu melalui pola-pola seperti gotong royong, ada saling kumpul satu sama lainnya ya. Nah, di dalam demokrasi itu ada juga yang disebut sisi gelap dari demokrasi. Karena dalam sistem yang lebih terbuka, yang lebih demokratis, itu masyarakat itu bisa lebih banyak quote-unquote cawe-cawe ya. Negara memberi ruang lebih banyak kepada masyarakat. Lewat macam-macam, termasuk lewat pilkada dan sebagainya gitu ya. Tetapi juga perlu perhatian dari pemerintah yang tidak hanya sekadar membawa isu antar agama atau dialog antar agama itu demi kerukunan semata, demi untuk merukunkan, mengamankan situasi semata. Tetapi lebih pada itu, ini adalah budaya kita, kekayaan kita, dan juga untuk menggapai keadilan di tengah-tengah masyarakat. Lewat adanya peraturan bersama 2 menteri untuk pendirian rumah ibadah, itu menjadi kontribusi pertama gitu ya, bagaimana masyarakat Indonesia menggunakan kebijakan ini untuk menolak mendirikan rumah ibadah atau bisa melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Kecenderungan yang ada di Indonesia menurut saya adalah negaranya tidak berani bertindak tegas terhadap aksi-aksi diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama atau kepercayaan karena negaranya perlu opini kelompok mayoritas. Sehingga negara, dalam hal ini pemerintah ya, daerah atau nasional, tidak ada insentif untuk bertindak tegas menghalangi terjadinya diskriminasi. Kenapa saya sampaikan? Di Indonesia sudah ada peraturan bersama 2 menteri. Tapi ini seakan-akan mereka berada di negara lain, mereka punya kebijakan khusus lagi, yaitu kanun untuk pendirian rumah ibadah yang jauh berat dari kebijakan peraturan bersama 2 menteri itu, melampaui dari peraturan bersama 2 menteri yang aku pikir sulit untuk bisa diperoleh. Iya kan? Sulit untuk diperoleh. Boro-boro lagi kasih singkil dengan kasus kebijakan kanun jinayat itu misalnya, kanun jinayat untuk pendirian rumah ibadah. Kalau ini dibiarkan dan berlarut-larut, maka akan banyak muncul lagi kasus-kasus yang lain. Kalau saya selalu ingin bahwa kita selalu harus menjaga kerukunan, ketenangan. Politik kita boleh bersaing dengan keras, tapi di ujungnya kita harus cool dan kita harus menganggap semua pihak adalah saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Semua agama mengajarkan kebaikan. Kalau ada yang mengajarkan kebencian, pasti niatnya lain. Jangan-jangan itu kekuatan asing yang mau pecah belah kita. Karena kedamaian, kerukunan tanpa keadilan itu adalah sesuatu yang mengada-ada, sesuatu yang absurd. Dan kita harus mendukung di mana setiap anggota masyarakat mempunyai peranan penting, baik itu tokoh maupun umat biasa, harus didudukkan bersama sebagai mereka yang akan mengawal kebinekaan ini, keberagaman ini, dan juga memastikan bahwa secara konstitusi perlindungan terhadap hak-hak dalam kebebasan beragama, berkeyakinan itu dipenuhi oleh negara.
agama-agama kita bersentuhan dalam perjalanan sejarahnya dengan kebudayaan-kebudayaan lokal sehingga membuatnya berwajah sangat sejuk. Jadi buat saya kita harus merecall kembali tentunya kearifan-kearifan lokal di masa lalu, modal-modal sosial yang sangat kuat berbasis kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di tiap-tiap daerah untuk menghidupi kembali dan menyemarakan kembali hidup bersama untuk bangsa ini dalam perjalanan ke depan. ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berjuang dan kita hancurkan kebatilan. Siapa yang maha besar? Sekarang apa untungnya menyegel bakal makam? Katanya takutnya itu makam nantinya bakal dijadikan tempat pemujaan. Mereka tidak tahu kan, tidak tahu apa sih ajaran Sunda Wiwitan itu. Ajaran Sunda Wiwitan tidak ada menyembah makam. Seringkali orang melihat sisi perbedaan, berbeda ritusnya, berbeda ibadahnya, berbeda namanya gitu kan. Bukan karena agama malah kita saling menghardik. Bukan karena perbedaan keyakinan kita saling menghina. Saya rasa itu sudah sangat jauh dari esensi agama itu sendiri. Makanya enak banget bilang kafir, murtad. Masa sampai anak saya juga bilang pertama, sama ade mau ke gereja ya. Iya, ayah mah Islam ya. Belum waktunya kamu terima besok kamu mau belajar. Kamu aja di sekolah belajarnya kayak gimana, udah ikutin aja. Gak usah nanya, ntar ada waktunya kamu tahu bahwa posisi orang tua kamu seperti apa. Baru dikasih tahu. Akhirnya kan dalam satu waktu ya menemukan yang tadi dibilang kedamaian, saya nyaman di sini. Gitu. Udah walaupun saya bilang mau dibilang simpatisan, belum dibilang warga ada, tapi saya udah merasa udah bagian dari Sunda Wiwitan. Sejauh ini saya menjadi Sunda Wiwitan, seberat-beratnya kami menerima diskriminasi dari kebijakan-kebijakan yang belum berpihak. Tapi ini bentuk kecintaan kami terhadap Indonesia. Bentuk kecintaan kami terhadap suku bangsa kami. Ini mempertahankan keinginan Sang Maha Kehendak atas diri kami. Ajarannya adalah hanyalah maca diri kan gitu. Yang dikatakan kitab hayat. Apa yang kita hayat sesuai dengan kodratna selaku manusia dan selaku bangsa itu. Yang apa yang diajarkan oleh Pangeran Madrais yaitu ulah lepas dari ciri-ciri manusia dan ciri-ciri bangsanya. Ada kehidupan itu tidak terlepas dari 4 unsur itu kan. Api, angin, cai, dan tanah. Maka diciptakan oleh Pangeran Madrais yaitu mendirikan pikuh tilu yang dikatakan ngaji badan. Iman kana tanah, ngiblat ka ratu raja tilu 2 4 5 genep. Yang artinya kenapa badan kita harus diaji? Karena tubuh kita itu semuanya asal dari semua roh urip tanah pakumpulan tadi. Nah ini rumah tempat berteduh.
Sebenarnya waktu dulu bapaknya merestui itu udah sebenarnya udah sempat stres juga, lu gimana nih nggak direstui gitu ya. Akhirnya udah kita, karena kalau di Muslim kan nggak bisa ya, beda agama gitu. Cok kita mau gimana, saya nggak akan mungkin ikut gitu, karena saya juga Katolik kan bukan dari kecil, saya juga dewasa gitu. Kalau saya gini, saya juga nggak akan ngajak gitu, nggak akan maksa. Pokoknya saya mau nikah kalau ikut enggak. Jadi dari awal itu kalau mau berjuang ayo berjuang bareng gitu. Mau gimana? Kalau misalnya kira-kira nanti kedepannya nggak akan bisa berjuang, mending udah gitu, jangan dilanjutin. Justru yang saya terharu itu pas lagi siraman itu, hari sebelum hari H tuh. Sebelum siraman ada sungkem kan? Yang ada sungkem ke orang tua juga tuh, ke almarhum. Jadi ingat-ingat, oh benar, perjuangan yang selama ini 6 tahun diperjuangkan akhirnya bisa terlewati. Lihat bapak juga kan dia senyum. Seneng nih lihat almarhum juga nggak kayak waktu pertama mikirnya mungkin gimana anak saya. Akhirnya kan ya udah. Kadang-kadang yang jadi takut nih, yang sama aja bisa putus, bisa berantakan, apalagi yang beda. Ya kita balikin. Yang beda aja bisa bareng, harusnya yang sama lebih lagi. Seperti di leluhur Sunda kan ada silih asih, silih asuh, silih asah, silih jejeh, silih dede. Itu satu ajaran yang sangat dasar bahwa tidak ada manusia yang derajatnya lebih tinggi atau bangsa yang derajatnya lebih tinggi. Tapi sapa jajaran, sasilih wangi. Kita semua sama, makhluk ciptaan Tuhan, ya tidak boleh saling menjelekkan. Karena ketika kita menghinakan orang lain berarti kita menghinakan penciptanya, itu sudah pasti. Meskipun tidak sepengakuan tapi harus sepengertian. Kita melaksanakan kesatuan persatuan dan sesama manusia, saling kasih sayang sesuai dengan kodrat tadi yang diceritakan, ciri-ciri manusia. Tidung luhung titaruhun sasaka pusaka buhun. Ayo orang pada suhun ngalap dan nuruhun. Nah, sejak SMA itu yang menjadi pelaku diskriminasi itu adalah seorang tenaga pendidik. Yang mana seorang tenaga pendidik kan seharusnya menjadi, apalagi sekolah gitu ya, tempat kita belajar, tempat kita memahami tentang perbedaan. Justru ini kebalikannya. Banyak yang mendiskriminasi saya dan juga teman-teman saya yang penghayat, yang seangkatan itu juga sama. Inilah nasihat Allah, semoga engkau mendengarkannya. Inilah karunia Allah, semoga engkau dapat menerimanya. Aku ingat nih ada satu kejadian di mana suatu hari itu berapa hari aku nggak diajakin main sama mereka. Terus aku tanya kenapa aku nggak diajak main sih gitu. Terus kata mereka, iya soalnya kamu bukan bagian dari kami. Nekadkeun sejanampi kalayan ngolah katerangan ti papada kau. Sangkan ibanda kanyaho sinareng pamilih bener. Katerang sinareng papadang rasa diri abdi pikeun ngalaju hirup jeung kahuripan. Nah, di dalam ajaran Bupa Mekarta Winata menjelaskan
anggota mana saja yang memang penting di dalam tubuh kita gitu ya. Misalnya bagaimana caranya supaya menggunakan bibir yang baik, tidak berbicara kasar, terus juga menjelekkan orang lain. Saya lahir di keluarga yang heterogen gitu ya, artinya tidak semuanya menganut penghayat, ada juga yang mereka menganut muslim gitu ya, artinya ada yang istrinya penghayat, kemudian juga suaminya seorang muslim, dan itu banyak di sini gitu ya, di daerah saya. Nah itu yang menjadikan saya bahwa perbedaan itu adalah suatu yang keniscayaan gitu ya. Ya, aku 12 tahun di sekolah Katolik. Jadi di situ memang harus ikut misa dan ikut agama Katolik. Tapi untungnya guru-guru tuh tahu dan tidak memaksakan sih. Tapi aku yang mau tetap ikut. Kalau kata Kak Indra, titik kumpulnya baiknya di mana ya? Titik kumpul kayaknya di ini aja, di Makin kayaknya. Jadi kita mungkin di sana, terus nanti kita bisa jalan sambil mengunjungi beberapa tempat ibadah gitu. Di parkiran mungkin bisa disimpulkan. Tentu sebelum ikut Jakartarum, pemahaman saya tentang keberagaman, tentang bagaimana negara gitu ya mengelola agama-agama ini sangat kurang. Tetapi ketika saya ikut, itu menjadi banyak pemahaman saya. Oh ternyata negara tuh gini loh sejarahnya dari dulu sampai sekarang, gimana mereka mengelola, gimana mereka misalnya mau menyingkirkan penghayat karena adanya bakor pakem dan lain-lain, itu saya diberi pemahaman oleh mereka. Jakartarum itu akronim Jaringan Kerja Antar Umat Beragama. Itu terbentuk di masa-masa reformasi, inisiasi dari Gus Dur agar di Jawa Barat ada satu jaringan lintas agama yang terdiri dari para tokoh sama orang-orang muda yang bisa bergerak di sana. Ini tuh merespon karena tahun 98 tuh kan banyak, setelah Orde Baru berakhir, konflik atas nama agama tuh muncul di mana-mana, di Poso, Situbondo, Tasikmalaya. Nah, itu merespon situasi itu. Venus ini kita suhu, soalnya Venus ini masuk Jakartarum dari SMP katanya Pak. Memang soal isu kerentanan itu sangat menjadi beban pikiran tersendiri, karena salah satu tugas gitu dari sebagai umat Bahai itu kan penyampaian tentang visi persatuan tadi. Kayak misalnya ada teman-teman penghayat, kemudian teman-teman Syiah, Ahmadiyah dan lain-lain, dan ada keterikatan emosional. Nggak mungkin kita berjalan tuh untuk perdamaian tuh ya ompong gitu. Kita tidak bisa bergerak sendiri, misalnya penghayat bergerak sendiri nih untuk memajukan hak kita, itu tidak bisa, maksudnya kurang kalau menurut saya. Kita harus berkolaborasi misalnya dengan teman-teman dari komunitas kayak Jakartarum dan lain-lain. Sekat-sekat perbedaan tidak terlihat di sini gitu ya. Kita memandang manusia seutuhnya, tidak melihat dari latar belakang entah itu agama atau apapun. Kadang muluk-muluk juga ya kalau hanya sekedar perdebatan gitu melawan orang tua, melawan orang-orang yang khawatir dengan kita. Misalnya kekhawatiran ini disebut liberal, mencampur adukan agama misalnya. Ya banyak kecurigaan lah, kekhawatiran. Tapi sebenarnya tadi itu harus kita beri penjelasan sederhana, ya pluralisme itu kan bukan ingin mencampur adukan agama. Nah, ini namanya juga plural, ingin menegaskan bahwa kita semua ngumpul di situ berbeda. Sebenarnya selama kita bergerak gitu di Jakartarum, kepentingan pribadi tentang kelompok yang kami bawa tuh sebenarnya perlahan tuh memudar gitu. Lama-lama menjadi kepentingan bersama. Kepentingan kan di Jakarta tuh ada tujuan bersama, dan lama-lama tuh menjadi mengerucut ke tujuan itu gitu.
Tapi setelah saya ngobrol dengan teman-teman Jakartarum, itu menjadi berubah pola pikir saya. Ternyata tidak semua seperti itu. Tidak semua. Misalnya yang bercadar, itu juga ternyata mereka banyak yang moderat gitu ya kepada yang berbeda. Mereka banyak memahami gimana toleransi, perbedaan dan lain-lain. Nah, di situ menjadi titik balik saya juga sebenarnya. Oh, ternyata keberagaman ini ya ternyata asik juga ya, apalagi kalau kita bisa kolaborasi bareng gitu ya. Kalau berkolaborasi itu menjadi suatu yang poin penting, ada kekuatan bersama di sana gitu. Puji syukur kepada Tuhan bahwasanya hari ini kami bertemu dengan teman-teman dari Jakartarum. Semoga apa yang kami diskusikan hari ini bermanfaat bagi masa-masa yang akan datang. Semoga hari-hari yang akan datang akan lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Maha besar Tian Kalik semesta alam, Tian senantiasa melindungi kebajikan. Huang Lui Tangti, Lui Tian, San. Aku mohon kepada Kalian Gusti Maha Suci, apabila bisa daya tiasa kompor dia, kami nambah wawasan, biar dijadikan menjadi kegiatan yang bermanfaat, kami lagi panggilanku bahagia. Semoga keberagaman akan selalu berada di negeri ini, dan semoga di Hari Raya Imlek ini, semoga memberikan kebahagiaan, kesehatan untuk makhluk yang ada di dunia ini. Om Santi, 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 Om. Pesan buat teman-teman muda, buat orang muda yang masih takut untuk terlibat dalam dialog lintas iman adalah mengalaminya. Itu yang selalu Jakartarum tawarkan ke semua orang yang ada di sekitar kita, bahwa mengenal toleransi dan perdamaian itu kita mulai dari pengalaman. Karena pengalaman itu kita yakin melampaui bacaan, melampaui teori. Untuk punya teman yang beragam, untuk bisa mengalami perjumpaan-perjumpaan, yaitu kita harus keluar dari kamar kita dan kita harus berani berjumpa dan berinteraksi.